Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rania Gusmi Putri dengan NPM 2208260117. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada blok psikiatri yang mana dengan memilih satu topik materi yaitu gangguan panik. Nah, pertama itu kita masuk ke definisi. Jadi gangguan panik berdasarkan PPDGJ 3 itu merupakan suatu serangan cemas yang mana cemasnya itu bersifat berat yang muncul berulang tanpa penyebab atau situasi yang khusus dan jelas. Jadi kita tidak tahu objeknya itu apa. Kemudian serta dia terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Kemudian etiologi dari gangguan panik itu bisa disebabkan karena adanya stres berat, kemudian predisposisi genetik atau adanya suatu genetik, kemudian terjadinya gangguan neurotransmitter. Yang mana pada gangguan panik ini, neurotransmitter yang berperan itu adalah noradrenalin dan serotonin. Kemudian seseorang yang memiliki kepribadian yang cemas. Kita masuk ke gejala dari gangguan panik. Itu gejala-gejala yang akan ditimbulkan pada saat serangan. Seseorang akan merasakan palpitasi, kemudian dia berkeringat, disertai gemetar, kemudian bisa juga seseorang itu merasakan sesak, rasa tercekik, nyeri dada, mual, pusing, kemudian takut kehilangan kontrol, takut mati, dan bisa juga panas atau dingin, kemudian dan kesemutan. Gangguan panik itu dapat ditegakkan berdasarkan kriteria diagnosis menurut PPDGJ 3, yaitu yang pertama, tidak disebabkan oleh gangguan ansietas fobik atau seseorang yang tidak memiliki fobia. Kemudian terjadinya beberapa kali serangan dalam lebih kurang 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu dia bisa timbul lebih dari 4 kali. Itu merupakan kriteria diagnosisnya. Kemudian gangguan panik itu timbul tanpa adanya bahaya objektif. Tidak terbatas pada situasi tertentu, jadi bisa kapan saja. Kemudian ada periode bebas gejala antara serangan. Kemudian pada gangguan panik ini khasnya itu adalah seseorang itu biasanya dijumpai ansietas antisipatorik, yang mana itu merupakan seseorang yang dalam keadaan normal ingin melakukan aktivitas karena dia takut gangguan paniknya ini muncul lagi, jadi seseorang tersebut membatalkan aktivitas yang ingin dilakukannya. Nah, itu disebut dengan ansietas antisipatorik. Kemudian tata laksana dari gangguan panik ini adalah yang pertama, untuk yang farmakologinya itu pada gangguan panik yang tidak stabil bisa kita berikan benzodiazepin. Akan tetapi benzodiazepin ini tidak bisa diberikan dalam jangka panjang, jadi hanya diberikan jangka pendek. Contoh obatnya itu adalah alprazolam. Kemudian pada gangguan panik yang stabil itu kita bisa memberikan SSRI, yaitu fluoxetine dengan dosis 20 mg 1x1. Kemudian bisa kita berikan sertralin 50 mg 1x1. Dan untuk tata laksana non-farmakologi, kita bisa mengajarkan pasien itu adalah teknik relaksasi, yang mana dengan cara menarik nafas dari hidung, kemudian mengeluarkannya dari mulut. Nah, kemudian kita bisa memberikan psikoterapi berupa cognitive behavior therapy atau CBT. Prognosis dari gangguan panik ini umumnya itu baik dengan apabila seseorang itu menjalani terapi dengan teratur. Tetapi gangguan panik ini dapat kambuh kembali bila stres pada seseorang itu tidak dapat terkendali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.